Orang yang menjadi murid yang hendak jadi kekasih Allah itu, dia tidak akan menggunakan daripada waktu-waktunya, daripada nafas-nafasnya itu sedikit apalagi banyak, kecuali dia menghitung dulu apa hasilnya kedekatan lawan Allah, apa tambah mendekatkan lawan Tuhan atau kada. Satu. Yang kedua, kalau aku kasana membuang waktu ini, apakah ada manfaat akhiratnya atau kada? Kalau kada, ini pemalar lawan waktu itu. Fa'innal murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bil iqbal 'ala Allah wa 'ala ta'atih. Bahwasanya seorang murid, orang yang hendak jadi kekasih Allah itu kada terbeda dari orang lain daripada manusia, kada ada bedanya. Orang awam kada ada bedanya, illa kecuali bidanya bil iqbal 'ala Allah wa 'ala ta'atih, bidanya itu dengan berhadap atas Allah dan atas taat kepada Allah, wa tafarrugi, dan melapangkan diri an kulli ma yushghiluhu an ibadatih, dari tiap-tiap yang membuat dia sibuk daripada ibadah kepada Allah. Itu bidanya orang ngaran murid lawan orang biasa. Orang biasa yang ada urusan beribadah itu nomor 2 nomor 3 aja, itu orang biasa. Kalau orang nang bangaran murid nang hendak jadi kekasih Allah itu, dia berhadap atas Allah, berhadap atas taat kepada Allah dan melapangkan diri dari sesuatu yang membuat dia sibuk daripada beribadah kepada Allah. Ada pekerjaan, ada barang, ada apa. Nah, kalau kita ambil itu menambah kesibukan kita. Nah, murid itu kada mau. Nah, kalau orang jadi murid, arti murid itu bukan murid guru itu lain. Muridnya artinya orang nang hendak jadi kekasih Allah. Orang nang hendak jadi kekasih Allah itu kada akan mengambil apapun yang kalau diambil itu menambah kesibukannya, sehingga mengurangi ibadahnya kepada Allah. Jadi itu bedanya antara orang murid lawan orang awam ini. Orang awam tuh kalau jadi soalnya asal yang penting dapat yang dicarinya, urusan ibadah itu nomor 2. Nah, karenanya merasa lagi panjang umurnya, kayaknya sempat saja berbaik diri, sempat saja bertobat, itu orang awam itu. Kalau murid kada mau macam itu. Wal yakun syahihan ala anfasih, dan hendaklah orang yang hendak jadi kekasih Allah itu kikir atas nafas-nafasnya. Pemalar lawan nafas. Pemalar lawan nafasnya. Nah, karena Allah tuh memberi kita napas, misalnya ditentukan Allah, kita diberi napas, misalnya 1 triliun. Nah, tiap hari napas itu kita keluarkan, kita kurangi terus tuh. Allah memberi kita misalnya napas 1 miliar. Setiap hari kita keluarkan, kita kurangi napas, kita kurangi. Nah, artinya apa? Bahwa orang nang murid itu inya pemalar lawan napasnya itu. Pemalar lawan napasnya. Artinya kada akan mengeluarkan napas kalau itu kada ada keuntungan. Nah, sama orang nang bakhil lawan harta, inya kada akan mengeluarkan harta kalau kada ada keuntungannya. Maulah orang bakhil itu membuang-buang harta, kada pasti ada keuntungan.
dari segi harta juga, dari segi duniawinya juga. Ini hakun jangan orang duit 10 juta, orang bakhil nih, tapi dihitungnya kayaknya dapatnya kayaknya bisa 12 juta. Nah itu orang bakhil lawan harta. Kalau orang mendengaran murid itu inya pemalar juga, tapi pemalar lawan napasnya. Nah inya kada akan mengeluarkan napasnya itu kecuali nang nyata-nyata untung. Nyata-nyata untung. Bakhilan bi awqatih. Nah dia itu orang murid tadi. Orang murid itu dia bakhil lawan waktunya. Bakhil lawan waktunya. Jadi seapapun yang kita dapatkan daripada keuntungan dunia, ini nang halal, nang haram yang dikisahkan lagi. Nah, seapapun yang kita dapatkan daripada keuntungan dunia nang halal, itu kada cukup membayar waktu kita nang kita berikan untuk itu. Kada cukup nilainya. Umpamanya kita dapat harta 1 miliar halal, 1 miliar ini halal. Tapi untuk mendapatkan 1 miliar itu kita urus, kita usahai dalam beberapa hari, dalam 3 hari umpamanya, atau dalam sehari. Nah, sehingga dalam 1 hari itu kita gunakan waktu kita mendapatkan 1 miliar tadi, dapat 1 miliar yang halal tadi. Nah 1 miliar itu kalau dinilai lawan harga waktu, lebih mahal harga waktu itu, lebih larang harga waktu itu. Ini 1 miliar, ambil duit 1 miliar. Cuma ikan mau ambil duit itu kan tak buang waktu ada sejam umpamanya. Nah rugi. Kalau ini dunia, akhirat lain lagi itu. Misalnya kita ada dunia yang kita gunakan untuk akhirat, itu lain lagi kisahnya. Ini yang murni dunia. Umpamanya di situ ada duit 1 miliar, ambil di situ. Sejam hanya sampai mengambil itu. Tujuan kita untuk mendapat duit ini nukar itu, nah itu sudah, itu ngarannya dunia, itu ngarannya rugi. Tapi kalau kita mengambil duit itu untuk 1 untuk naik haji, 2 untuk naik haji akan orang tua, untuk ini, itu ngarannya dunia. Untuk akhirat itu lain lagi. Nah jadi waktu nang sejam itu kita buang untuk mendapatkan sesuatu dunia. Walaupun 1 miliar dunia itu kada cukup membayari waktu nang sejam itu, kada cukup. Nah di mana larangnya waktu itu, di mana mahalnya waktu itu kita buktikan. Itu Al-Quran menjelaskan bahwasanya orang yang hendak mati, orang ini hendak mati, orang hendak mati itu pasti dia akan ditemui oleh malaikat maut, Israel. Nah si orang nang hendak mati ini pasti setiap orang nih, dia memohon kepada Israel, itu memohon, wahai Israel, jangan cabut dulu umurku jangan cabut dulu umur, barang ditunda beberapa detik. Nah ditunda beberapa detik, biar semua harta aku beriakan, asal aku beri waktu tunda beberapa detik. Nah itu mahalnya waktu. Mungkin kita lagi nama jam ini lagi sihatnya kada terasa mahalnya waktu itu harganya. Tapi begitu Israel sudah ada, nah kehidupan kita lagi tinggal umpamanya beberapa detik, tinggal lagi 10 detik, 20 detik lagi habis umur. Di situ setiap manusia memohon agar ditambah lagi sedikit waktu. Nah, ditambah sedikit lagi waktu, walaupun dengan mengorbankan seluruh harta yang dia miliki, asal bisa diundur waktu itu. Nah, jadi Israel kada akan menunda waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah itu menunjukkan mahalnya waktu, mahalnya waktu. Jadi kita hargai lawan Israel nih, dengan seluruh harta hanya minta mundur untuk beberapa detik. Nah itu mahalnya waktu. Orang yang bisa harta 10 miliar umpamanya,
Ini hakun memberikan 10 miliar itu kepada Israel asal diberi waktu hidup lagi beberapa detik. Nah, jadi itu mahalnya waktu. Jadi kalau waktu ini kita buang dalam hal-hal yang kada ada kebaikannya, kada ada nilai pahalanya, nah itu kerugian yang besar. Harga waktu kada terasa, kada bisa kita rasakan sebelum kita kehilangan waktu. Nah, bila kehilangan waktu, nah hanya di situ kita tahu betapa mahalnya itu waktu tadi. Umpamanya kita ada bisi duit, nah 5 miliar bisi duit. Ini kalau diobati garing, kalau diobati ke Banjar, pakai motor ambulan, mati tengah jalan nih, bisa mati di tengah jalan. Pakai pesawat kawa, nah pakai pesawat bisa sampat. Tapi pesawat itu harus 1 miliar ongkosnya. Kita duit bisi 5 miliar, dibayari pesawat itu 1 miliar supaya sampai kau berobat ke rumah sakit itu. Nah itu mahalnya waktu, larangnya waktu. Nah orang yang murid, orang yang hendak jadi kekasih Allah itu, nah dia pasti pamalar lawan waktunya, dia pasti kikir lawan nafasnya. La yasrifu minha, nah, dia tidak menggunakan minha daripada waktu-waktunya, nafas-nafasnya, qalilan wala katsira, sedikit apalagi banyak, illa fima yuqarribuhu min rabbih, kecuali pada sesuatu yang mendekatkan dia daripada Tuhannya, wa ya'udu alaih, dan kembali atasnya, bin naf'i, dengan memberi manfaat, fi ma'adihi, pada akhiratnya. Nah, jadi waktu kita ini, umur kita ini, napas kita ini, nang hanya bisa nilai, nang bisa hanya sejajar surga. Surga. Kalau kita buang napas tapi surga, nah terus setimpal. Setimpal. Kita habiskan waktu tapi untuk hal-hal yang bermanfaat di akhirat, itu setimpal dengan harga waktu. Orang yang menjadi murid, yang hendak jadi kekasih Allah itu, dia tidak akan menggunakan daripada waktu-waktunya, daripada nafas-nafasnya itu sedikit apalagi banyak, kecuali dia menghitung dulu apa hasilnya kedekatan lawan Allah, apa tambah mendekatkan lawan Tuhan atau kada. Satu. Yang kedua, kalau aku kasana membuang waktu ini, apakah ada manfaat akhiratnya atau kada? Kalau kada, ini pemalar lawan waktu itu. Nah, wa ya'udu alai bin naf'i fi ma'adihi. Nah, jadi itu perbedaan antara seorang murid, perbedaan antara orang yang hendak jadi kekasih Allah lawan orang-orang biasa, lawan orang-orang umum artinya. Nah, kemudian wayang bagi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadat yuwazibu 'alaiha. Semestinya bagi seorang yang hendak jadi kekasih Allah itu ada mempunyai wirid, ada mempunyai amalan. Apa gina amalannya? Nang dari tiap-tiap macam ibadat nang dia kekali atas amalan itu. Nah, gitu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina